Kelahiran Pedang Iblis Bab 2231, Cinta. Raja Semut yang naif dan menyedihkan, suara Aklio menggema di kehampaan. Kamu berani melangkah ke dunia nyata sebelum mendapatkan hak untuk melihatnya. Sekarang, kamu akan membayar harga atas kebodohanmu. Daniel memeriksa sekelilingnya, tetapi dia tidak menemukan apapun yang mampu menjawab keraguannya. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Sepertinya suara Aklio keluar dari kehampaan di sekelilingnya, tapi aura jahatnya tidak menunjukkan petunjuk apapun. Kamu tidak mengerti kan? Aklio melanjutkan. Jangan salahkan dirimu sendiri. Pengetahuanmu tentang perjalanan kultivasi bagus, tapi belum mencapai puncaknya. Kamu belum sampai di sana. Aura jahat mengembun agak jauh dari Daniel hingga sesosok humanoid muncul. Clio membangun kembali tubuhnya, tetapi kulitnya sekarang menunjukkan warna yang jauh lebih gelap. Tepinya juga buram dan terasa hampir menyatu dengan kehampaan. Idemu tidak buruk, Aklio mengakui ketika aura jahat meluas sekali lagi dan menyelimuti Daniel. Menggunakan fitur bawaan duniaku untuk mengalahkanku adalah hal yang cerdas. Kemampuanmu juga cocok dengan tugas itu dengan sempurna. Namun, kamu gagal memahami bahwa aku sudah mewakili puncak kehampaan. Penjelasannya tidak menghilangkan keraguan Daniel, dan aura jahatnya juga tidak membuatnya terlalu fokus pada kata-kata itu. Tubuhnya mulai menjadi halus lagi, tapi perubahan itu sangat mempengaruhi dirinya saat itu. Aku meniru kehampaan, Aklio mengumumkan. Namun, para kultivator peringkat 9 tidak dapat memperoleh pemahaman lengkap tentang kegelapan tak berujung ini karena ia termasuk dalam alam superior. Aku meningkat melalui peralatan langit dan bumi, namun pikiranku selalu dibatasi oleh tingkat burukku. Jejak pemahaman akhirnya muncul di benak Daniel, namun dia memutuskan untuk mengabaikan masalah tersebut dan fokus pada cobaannya. Dia merasa dunianya semakin menjauh untuk mencapai lokasi yang jauh yang bahkan pikirannya tidak dapat memahaminya. Kau tahu, lanjut Aklio. Menyatu dengan kekosongan sebenarnya tidak mungkin dilakukan oleh para ahli di levelku. Bahkan menirunya hanya akan menghasilkan versi yang lebih lemah. Bagaimanapun juga, alam semesta adalah barang bagi makhluk yang telah melewati perjalanan kultivasi, dan kamu tidak dapat memiliki kemauan saat berada di dalam kehampaan. Kosong. Daniel berjuang untuk memperluas kemurniannya dan menegaskan kehadirannya di tingkat yang lebih tinggi, tetapi semuanya tampak sia-sia. Serangan Aklio tidak dapat dihentikan. Itu berhubungan dengan realitas dan dimensi yang bahkan curse reality pun akan kesulitan mempelajarinya. Bentuk yang saya miliki hampir sempurna, ungkap Aklio. Saya masih dapat mengubah beberapa aspek, tetapi itu adalah keberadaan yang paling dekat dengan kekosongan yang dapat diciptakan oleh seorang kultivator di level saya. Rencana dan ide membanjiri pikiran Daniel, tapi dia tidak bisa menerapkan satu pun dari mereka. Dia kelelahan, dan dunianya hampir tidak punya energi tersisa. Dia tidak tahu apakah taktik itu akan berhasil, tapi dia bahkan tidak bisa mencobanya. Kalau begitu, kamu dan kemurnianmu tiba, seru Aklio. Sifat kekuatanmu memaksa duniaku untuk berusaha mencapai keadaan yang tidak dapat aku capai sendiri. Aku tidak dapat memahami ranah yang harus aku peroleh sendiri, tetapi kamu memecahkan masalah itu. Daniel hanya bisa menyerah untuk berusaha melepaskan diri dari aura jahat itu. Perhatiannya tertuju pada Aklio dan penjelasannya, yang akhirnya masuk akal dalam pikirannya. Aku tidak melakukan kesalahan apapun, desah Daniel. Kamu berhasil mempertahankan kekuatanmu bahkan setelah aku mengubahmu menjadi kehampaan yang nyata. Aku bisa memuji kemampuanmu, tapi aku tidak akan menyalahkan kurangnya pengetahuanku. Itu benar, Aklio menyeringai. Aku hanya ingin menambahkan kesenangan pada kemenangan ini. Nikmati menghabiskan sisa hidupmu dalam kehampaanku. Daniel sebentar memeriksa medan perang sebelum menutup matanya. Dia telah memberikan segalanya untuk mengurangi jumlah korban di pihaknya, dan dia bahkan memberi waktu untuk sekutunya yang lebih kuat. Aklio mungkin tidak akan punya cukup waktu untuk mengganggu keseimbangan medan perang. Daniel merasa yakin Noah atau orang lain akan segera menghentikannya. Pikiran itu meyakinkannya. Dia bisa menganggap pengorbanannya sebagai sebuah kesuksesan. Tidak berperasaan sampai akhir, komentar Aklio. Benar-benar terpuji. Aklio mengulurkan tangannya ke depan untuk membuat auranya bekerja lebih cepat. Daniel hendak menghilang, tapi tidak ada yang mempengaruhi ekspresi tenangnya. Dia tampak damai, tetapi sesuatu akhirnya mempengaruhi keadaan emosinya. Aklio mau tidak mau merasa terkejut ketika dia melihat auranya berubah arah dengan sendirinya dan mengalir menuju sosok terang yang datang. Yang terakhir menyebarkan kekuatan Aklio melalui pengaruhnya saat mencapai sisi kiri Daniel dan memperlihatkan penampilannya. Apa yang kamu lakukan di sini? Daniel dengan lemah memarahi saat jeda dari serangan Aklio membuat dunianya bersinar kembali. Tempatmu di medan perang. Daniel tidak dapat menyelesaikan kalimatnya sejak sebuah tamparan mendarat di pipinya yang baru mengembun. Dia tidak merasa marah setelah tindakan itu. Sebaliknya, jejak samar cinta dan ketidakberdayaan muncul di wajahnya saat dia menatap pendatang baru itu. Aku benar-benar benci bagian dirimu yang ini, Fight mengumumkan sambil memberikan tamparan lagi.
Kamu dan kesucianmu yang terkutuk membuatmu begitu mudah mengabaikan perasaan temanmu. Begitulah caraku bekerja, desah Daniel. Sekarang, pergilah. Kamu membakar dirimu sendiri hanya untuk bertahan hidup di bawah pengaruhnya. Iman hanya berada di tahap gas dari peringkat ke-9. Dunianya hampir tidak bisa bertahan dari tekanan Eclio, tapi dia membiarkannya menderita luka tanpa menunjukkan keraguan sedikitpun. Aku menolak, kata Fight. Apakah kamu pikir hanya kamu yang bisa membuang nyawanya? Aku mengorbankan diriku demi tujuan yang lebih tinggi, jelas Daniel. Menambahkan kematianmu tidak akan mengubah apapun dalam lingkup besar pertempuran terakhir. Itu akan mengubah sesuatu bagiku? Iman berteriak. Aku tahu kamu memahami hal ini. Daniel menghela nafas lagi dan memegang wajah Fight dengan lembut. Kemurniannya tidak membuatnya tidak mampu memahami emosi manusia. Dia sebenarnya tidak bisa mengabaikan mereka dalam kondisi lemahnya. Aku mengerti kamu akan mempunyai kesempatan untuk bertahan hidup jika aku melakukan ini, bisik Daniel. Tidak bisakah aku memutuskan untuk mati bersamamu? Iman bertanya. Itulah yang diinginkan cintaku. Bagaimana kamu bisa jatuh cinta padaku? Daniel setengah menahan kutukan. Aku telah menjadi mitra yang buruk. Kamu bisa mengatakan semua kebohongan yang kamu inginkan. Fight terkikik sambil meraih tangan Daniel di pipinya, tapi aku tahu yang sebenarnya. Kamu bisa saja meninggalkanku sejak lama, dan mungkin kamu seharusnya melakukannya. Bagaimanapun juga, akulah kekuranganmu. Daniel tidak bisa menghentikan senyum hangat yang muncul di wajahnya. Kemurniannya berada pada titik terlemahnya sekarang, jadi dia tidak bisa menyembunyikan emosinya, dan reaksi itu membenarkan kata-kata Fight. Daniel adalah makhluk yang berjuang untuk kemurnian dan sikap tidak mementingkan diri sendiri. Seseorang seperti dia tidak bisa memiliki sesuatu yang bersifat pribadi seperti sebuah hubungan. Itu hanya bertentangan dengan sifatnya. Meski begitu, Daniel tak pernah menghilangkan rasa cintanya pada Iman. Dia memiliki kesempatan untuk melakukannya berkali-kali, tapi dia belum pernah melakukannya. Bagaimana aku bisa melihat sesuatu yang begitu indah sebagai sebuah cacat? Daniel akhirnya melepaskan kepura-puraannya. Aku akan menerima perjalanan yang lambat dan penuh cacat jika itu berarti membuatmu bahagia. Dan kamu bahkan bertanya-tanya kenapa aku jatuh cinta padamu, ucap Fight dengan nada manis. Tidakkah kamu akan membiarkan aku mati sebelum kamu? Daniel bertanya. Tidak, Fight dengan tegas menolak, meskipun senyumannya tidak pernah lepas dari wajahnya. Aku bisa menjadikanmu sebagai Danielku, tanpa semua hal sebagai pemimpin. Aku tidak bisa memikirkan momen terakhir yang lebih baik. Aku tidak bisa menang melawanmu, bukan? Daniel bertanya-tanya. Oh, diamlah sekarang, Fight terkekeh sambil menurunkan lengan Daniel untuk menariknya mendekat. Kamu adalah satu-satunya yang aku izinkan menang melawanku. Kelahiran Pedang Iblis bab 2232, penundaan. Menyentuh, komentar Eclio setelah Daniel dan Fight cukup dekat untuk berciuman. Kamu tidak seperti yang lain, Daniel mengumumkan sambil mengalihkan perhatiannya dari Fight untuk fokus pada Eclio. Kenapa kamu belum membunuh kami? Saya ingin melihat apa yang ditimbulkan oleh tampilan emosi Anda dalam diri saya yang baru, Eclio menjelaskan sambil menunjuk tangan ke arah pasangan itu. Seperti yang kuduga, aku tidak merasakan apapun. Daniel mengabaikan suguhan itu dan menatap Fight lagi, dan Fight tersenyum untuk membalas isyaratnya. Tak satu pun dari mereka menunjukkan rasa takut. Mereka merasa damai karena mereka bisa mati dalam pelukan satu sama lain. Sebenarnya keduanya merasa sedikit lega karena perjuangan intens mereka berakhir dengan bahagia. Aura jahat Eclio melesat ke depan dan menyelimuti pasangan itu. Fight bisa menggunakan dunianya untuk memperlambat serangan, tapi dia menekan kekuatannya. Daniel tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan dia tidak ingin mati setelahnya. Daniel dan Fight berubah menjadi sangat halus dengan cepat karena mereka tidak berusaha menahan serangan lawan mereka. Dunia mereka secara naluriah memanggil pertahanan. Tetapi mereka tidak bisa bertahan lama di bawah serangan seorang penggarap istimewa di panggung padat. Pasangan itu tidak mengalihkan pandangan mereka selama proses tersebut. Daniel dan Fight baik-baik saja selama mereka bisa mati melihat wajah kekasihnya. Namun, serangan itu tiba-tiba tersendat dan memaksa keduanya untuk fokus pada Eclio lagi. Aku tidak ingin merusak momenmu, Eclio tertawa sambil memeriksa tangannya. Aku tidak punya selera yang buruk. Aku hanya perlu waktu sebentar untuk terbiasa dengan kekuatan ini. Oke. Aku harus berada di sana, Eclio akhirnya berdeham dan mengarahkan tangannya ke pasangan itu lagi. Daniel dan Fight menjalin kembali kontak mata mereka saat aura jahat menyelimuti mereka, tapi kekuatan itu tiba-tiba menghilang tanpa alasan yang jelas. Apakah dia mempermainkan kita? Fight bertanya-tanya dengan nada kesal. Aku tidak begitu yakin, jawab Daniel. Duniaku bahkan mendapatkan kembali kekuatannya. Aku mungkin tidak akan berminat untuk semua romansa ini jika dia terus menunda kematian kita. Jangan coba-coba menghancurkan kematian kita, Fight memelototi Daniel. Aku berhak mendapatkan perhatian penuhmu di saat-saat terakhirku setelah bersamamu selama ribuan tahun ini. Aku melakukan yang terbaik di sini, janji Daniel, tapi aku tidak bisa melawan duniaku.
Hei kau, Fight memanggil dengan marah sambil berbalik ke arah Aklio. Cepatlah, rekanku akan kembali menjadi idiot jika terus begini. Aku bersumpah, jawab Aklio sambil memeriksa tangan dan seluruh tubuhnya. Saya tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Kami bahkan tidak bisa mendapatkan lawan terakhir yang tepat, desah Fight. Jangan bilang kalau kita akan selamat, seru Daniel. Kenapa kamu terdengar kecewa? Iman bertanya. Yah, Daniel mengalihkan pandangannya, aku harus menemukan bentuk kemurnian yang menerimamu sebagai aliran jika aku bisa bertahan. Aku benar-benar ingin memukulmu lagi, umpat Fight. Menurutku kamu punya cukup waktu untuk itu, kata Daniel sambil melirik ke arah Aklio yang sedang berjuang. Aku akan melakukannya jika kita selamat, kata Fight. Sebenarnya, aku akan mengklaim kalian semua sebagai milikku selama 500 tahun. Bagaimana dengan daratannya? Daniel bertanya-tanya. Aku akan memberitahu iblis untuk mengurusnya jika kamu bersikap baik, kata Fight. Jika tidak, aku akan tetap mengklaimmu dan menyerahkan daratan itu kepada tikus. Bukan tikusnya, Daniel terkesiap. Atau babi-babi itu, ancam Fight. Siapapun kecuali babi-babi itu, Daniel memohon. Apakah dia benar-benar belum membunuh kita? Iman mempertanyakan. Aku tidak tahu harus berkata apa, jawab Daniel. Kamu bahkan kehabisan pengganti yang buruk untuk peraturanku. Aku bisa meminta babi dan tikus untuk memerintah bersama, Fight terkikik. Kamu monster, seru Daniel. Benar, Fight mendengus, dan tugasmu adalah membuatku bahagia. Baiklah, Daniel mengalah sambil menarik Fight lebih dekat lagi. 500 tahun hanya kau dan aku. Keduanya melanjutkan tatapan diam dan penuh kasih sayang mereka, tapi Aklio terus gagal mengaktifkan tekniknya dengan benar. Energi jahat menyelimuti mereka dan menghilang berkali-kali tanpa pernah membunuh mereka, dan pasangan tersebut akhirnya memahami bahwa peristiwa tersebut memiliki masalah yang jauh lebih dalam. Haruskah kita lari saja? Iman bertanya-tanya. Bagaimana jika dia mendapatkan kembali kendali atas dunianya dan menyerang yang lain? Daniel menjawab, kita bisa kembali dan membiarkan dia membunuh kita, saran Fight. Apakah semuanya baik-baik saja di atas sana? Daniel berteriak ketika dia dan Fight mulai menjauh dari area itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Aklio mengutuk saat sosoknya menjadi gelap dan cerah tanpa mendengarkan perintahnya. Daniel dan Fight menerima bahwa situasinya menguntungkan mereka dan melarikan diri. Mereka tidak menemukan alasan untuk tetap berada di dekat lawan mereka, tapi pelarian mereka terhenti ketika semburan energi perak yang sangat besar menyelimuti seluruh area. Energi perak memiliki niat untuk melenyapkan Fight dan Daniel dari alam yang lebih tinggi, tetapi energi itu berhenti menargetkan mereka tepat setelah kulit mereka terbuka di beberapa titik. Keduanya bahkan tidak menyadari kapan serangan itu telah sampai pada mereka. Namun mereka tidak mempedulikannya karena mereka mengenali pemilik aura tersebut. Itu tidak mungkin, Aklio berteriak karena dia juga mengenali pemilik area tersebut. Situasi Aklio tidak berbeda dengan situasi Fight dan Daniel. Dia mendapati dirinya tenggelam dalam aliran besar energi perak. Dia berdiri di tengah-tengahnya dan campuran rasa takut dan kagum memenuhi pikirannya ketika dia menyadari betapa kekuatan familiar itu telah berubah. Tentu saja, Aklio jauh lebih tangguh daripada Fight dan Daniel, jadi tubuhnya tidak mengalami kerusakan apapun meskipun energi perak terus memperlakukannya sebagai musuh. Tetap saja, keterkejutannya semakin bertambah saat auranya semakin jelas dan mengisyaratkan kembalinya karakter yang merepotkan. Sebuah celah tiba-tiba terbuka di tubuh Aklio. Lukanya menjalar dari leher hingga pinggangnya dan melepaskan cahaya perak menyilaukan yang menambah kekuatan pada energi berat yang memenuhi area tersebut. Lukanya melebar hingga sesosok tubuh yang lebih terang terbang melewatinya. Makhluk bercahaya itu melesat ke kiri dan ke kanan seolah-olah merasa bingung dengan lokasi barunya, tapi ia berhenti setelah indranya stabil. Saya kembali, Sword Saint dengan bangga mengumumkan saat langit muncul dalam pandangannya. Sword Saint tidak butuh waktu lama untuk menyadari bahwa Daniel dan Fight terjebak di bawah energi peraknya yang besar. Pakar itu mengerutkan kening ketika dia melihat keduanya saling berpelukan penuh kasih, dan situasinya menjadi semakin tidak masuk akal dalam pikirannya saat melihat bentuk baru Aklio. Meniru iblis penentang adalah ide yang bagus, seru Sword Saint, tetapi kamu tidak boleh meniru bagian dari perilakunya. Fight dan Daniel bertukar pandang sebelum berbalik ke arah Sword Saint lagi. Daniel hanya memeriksa energi perak untuk terakhir kalinya sebelum mengajukan pertanyaan mendesak. Kamu bisa menangani ini sendiri kan? Bisakah kamu membukakan jalan untuk kami? Itu tidak mungkin, Sword Saint tertawa sambil merentangkan tangannya. Pedang seharusnya bisa bergerak dengan bebas, terutama setelah melangkah lebih jauh di jalurnya. Meski begitu, aku bisa menyingkirkanmu dari pertempuran ini. Tunggu, Daniel mengeluh ketika dia mengerti apa maksud Sword Saint, tapi Sword Saint bertindak terlalu cepat. Pakar itu melambaikan tangannya, dan pedang yang menyilaukan melesat ke arah pasangan itu. Bilahnya menyelimuti Daniel dan Fight sebelum mendorong mereka kembali ke daratan. Sebagian besar pertahanan harus bertindak untuk melindungi makhluk besar itu,
Namun pasangan itu tidak menemukan kekuatan untuk mengeluh setelah menyadari bahwa pendaratan mereka berjalan dengan baik. Apa yang telah kamu lakukan di dalam kehampaanku? Cleo bertanya sekarang bahwa dia tetap sendirian dengan Sword Sein. Kau memasukkanku ke dalam kekosongan, Sword Sein menjelaskan, jadi aku belajar untuk memotong kekosongan itu. Namun, terobosan ini datang sebagai sebuah kejutan. Cleo hanya bisa memperlihatkan wajah muram, dan hal yang sama berlaku untuk semua ahli di sisinya yang memperhatikan pemandangan itu. Sebaliknya, rekan-rekan Sword Sein mengalami reaksi yang sangat berlawanan. Mustahil untuk tetap tenang ketika seorang ahli di tim inti Nuh telah mencapai tahap yang solid. Kelahiran Pedang Iblis bab 2233, Pisau. Cleo tidak bisa melihat bentuk semburan energi perak yang sangat besar dari posisinya. Dan dia juga tidak bisa membuka kesadarannya karena gelombang mentalnya hancur segera setelah meninggalkan tubuhnya. Namun, dia bisa membayangkan apa yang telah diciptakan oleh Sword Sein. Situasinya berbeda di medan perang lainnya, terutama bagi Daniel dan Fight, karena mereka dapat memeriksa semuanya dari keamanan daratan. Sebuah pedang perak besar muncul di tengah-tengah kehampaan, dan ketajamannya beresonansi dengan tanah gelap yang berdiri di bawah pasangan itu. Daratan mulai bergetar, dan Daniel serta Fight menyaksikan banyak prasasti menyala untuk mencegah kebangkitannya. Cadangan energi yang sangat besar lenyap untuk memadamkan keinginan makhluk besar itu untuk memahami apa panggilan jauh itu. Daniel dan Fight menghentikan percakapan mereka sebelumnya untuk kembali ke posisi bertarung. Daniel menembak ke arah salah satu inti formasi, sementara Fight mencapai titik signifikan berbeda dalam susunan pertahanan untuk menyebarkan auranya. Daniel mengetahui sesuatu tentang prasasti, terutama jika menyangkut daratan karena dia telah mengawasinya selama bertahun-tahun. Namun, keahliannya tidak memungkinkan dia untuk meningkatkan pertahanan yang bekerja di sana. Dia hanya bisa menggunakan sedikit energi yang dia peroleh kembali untuk mendorong formasi guna mengekspresikan puncak kekuatan mereka. Fight mendapati dirinya berada dalam situasi serupa. Dia bukan June. Dia tidak bisa menghasilkan gelombang energi besar yang mampu membantu pertahanan yang ditanam untuk menghentikan kebangkitan daratan. Meski begitu, aura Fight memiliki sifat menenangkan yang kuat, dan efek tersebut mencapai puncaknya ketika nyawanya dalam bahaya. Dia menempatkan dirinya di lokasi yang bisa sangat menyakitinya jika daratan terbangun untuk memanggil kemampuan yang diberdayakan itu, sehingga pengaruhnya meluas lebih jauh dari biasanya. Upaya kedua ahli dan pertahanan yang disiapkan oleh berbagai ahli prasasti perlahan mengganggu kebangkitan daratan. Tanah berhenti bergetar, dan semuanya kembali normal, kecuali Daniel dan Fight. Keduanya mendapati diri mereka kelelahan setelah perjuangan baru-baru ini. Keadaan Daniel bahkan lebih buruk lagi karena dia telah mengosongkan dunianya 2 kali dalam waktu sesingkat itu. Pasangan itu bersatu kembali di permukaan untuk duduk di tanah dan berpelukan. Daniel dan Fight terlalu lelah untuk bisa berguna di medan perang. Mereka tidak tahu berapa lama pertarungan terakhir akan berlangsung, tapi mereka merasa yakin pertarungan mereka telah berakhir, setidaknya untuk saat ini. Sementara itu, medan perang terus berkecamuk. Hanya beberapa ahli penting yang merasakan bahwa daratan hampir bangkit karena pedang perak raksasa itu telah menarik perhatian hampir semua orang. Kekacauan di medan perang juga membuat sebagian besar ahli tidak terlalu fokus pada kejadian di luar pertarungan masing-masing. Bilah perak itu mustahil untuk dilewatkan, dan kemegahannya menyembunyikan sensasi berbahaya yang terpancar dari daratan dalam waktu singkat. Sword Sein jelas tidak melewatkan reaksi daratan terhadap kepulangannya, tapi dia juga tidak peduli. Dia sibuk tertawa dan mandi dalam koneksi baru ke jalur pedang yang dikembangkan selama perjalanannya di dalam kehampaan Cleo. Adapun Cleo, dia berhasil menjaga dirinya tetap utuh di dalam badai perak, tapi dia masih gagal memanggil kekuatan barunya. Secara teori, dia memiliki kesempatan untuk mengalahkan Sword Sein bahkan setelah terobosan karena tindakan Daniel, tapi dia tidak bisa mengakses kemampuannya. Mereka merasa mustahil untuk dijangkau meskipun mereka berdiri di dalam dunianya. Masalah kinerja, Sword Sein mengejek ketika dia berhasil mengembalikan perhatiannya ke Cleo. Cleo bukanlah orang bodoh, dan perilaku Sword Sein hanya membuktikan bahwa tebakannya dalam hati benar. Sword Sein bukanlah tipe orang yang suka bercanda sendiri kecuali jika itu melibatkan situasi khusus atau Raja Elbas. Pasti ada alasan di balik perkataannya, dan kegembiraan yang disebabkan oleh terobosan tersebut hanya menutupi sebagian saja. Apa yang kamu potong saat berada di duniaku? Cleo bertanya dengan nada tenang. Saya tidak mengandung apapun. Anda tidak dapat memotong apapun. Sudah kubilang padamu bahwa aku belajar cara memotong kekosongan, Sword Sein mengumumkan. Kamu mungkin berpikir itu kosong, tapi kekosongan juga merupakan sesuatu yang kamu isi. Temanmu memurnikan keberadaanku hingga aku bisa menyatu dengan kehampaan itu sendiri, ungkap Cleo. Jangan coba-coba menceramahiku tentang kekuatanku. Kamu tidak tahu apa-apa tentang itu. Itu benar dan salah, seru Sword Sein. Saya tidak perlu tahu sesuatu untuk mengatasinya, tapi kekosongan itu cukup istimewa dalam hal itu.
Apa? Cleo mendengus. Apakah kamu ahli dalam kehampaan sekarang? Pemahamanmu lebih dangkal dari yang kukira. Sword Saint menghela nafas sambil mengangkat tangannya. Apakah kamu tahu apa ini? Cleo memeriksa gerakan itu secara menyeluruh. Dia tidak bisa menggunakan kesadarannya, tapi matanya lebih dari cukup untuk mengungkapkan kebenaran di balik tangan Sword Saint. Dia tidak melakukan apapun. Ini bukan situasi untuk membicarakan jalan kita, ejek Cleo. Kupikir pihakmu kekurangan waktu. Saya kira Anda tidak dapat melihatnya. Sword Saint menghela nafas lagi. Melihat apa? Cleo menegur dengan marah. Kamu mengisi seluruh area dengan energimu, dan kemudian kamu memintaku untuk memeriksanya. Apakah kamu bersenang-senang mengejekku? Kau seharusnya bisa melihatnya melalui energiku, ujar Sword Saint. Bagaimanapun juga, ini adalah sesuatu yang diperlukan untuk kekuatanmu. Apakah kamu berharap tipuanmu membuatku sibuk? Cleo bertanya-tanya. Kamu tidak melakukan apapun. Bahkan energimu tetap diam selama gerakanmu. Itu benar dan salah, ulang Sword Saint. Aku tidak melakukan apapun, tapi aku tetap melakukan sesuatu. Aku tidak melakukan apapun. Apakah kamu lupa bagaimana menggunakan kata-kata? Cleo bercanda, tapi energi perak di atas bahu peraknya tiba-tiba menghilang, dan sebagian tubuhnya ikut lenyap. Cleo tidak tahu bagaimana menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Dia hanya bisa melihat lengan kirinya meninggalkan tubuhnya dan menghilang dari dunianya. Dia menjadi tidak mampu melindungi anggota tubuhnya dengan energinya, sehingga bahan bakar perak menghancurkannya. Jalanmu sungguh luar biasa, kata Sword Saint, tetapi jalanmu tidak maha kuasa. Jalanmu tidak bisa memutus hubunganku dengan jalur pedang, jadi aku bisa mempelajari kekuatan baru. Langit dan bumi telah melakukan penelitian ekstensif terhadap semua ahli di organisasi Nuh. Meski begitu, Sword Saint sangatlah unik sehingga para kultivator yang mempunyai hak istimewa bisa mengetahui kekuatannya bahkan tanpa bantuan dari pemimpin mereka. Cleo tahu bahwa Sword Saint telah menciptakan koneksi dengan jalur pedang. Dia sebenarnya telah berubah menjadi avatar yang mengekspresikan esensinya, jadi tidak mengejutkan kalau dia bisa berbicara dengannya bahkan di dunia orang lain. Namun permasalahannya tetap ada. Sword Saint telah memotong sesuatu yang secara teknis tidak ada. Secara teori, hal itu tidak mungkin dilakukan bahkan setelah memperoleh pengetahuan dari entitas yang lebih unggul. Langit dan bumi juga akan berjuang untuk menemukan jalan keluarnya. Kekuatan baru apa? Cleo bertanya. Aku membutuhkan sebuah pedang yang dapat membelah kekosongan, jelas Sword Saint. Jalur pedang tidak memberiku apa-apa, jadi aku mengerti. Satu-satunya pedang yang bisa memotong kekosongan adalah pedang yang tidak ada. Tidak ada seorang pun yang bisa mencapai hal seperti itu, kata Cleo. Memanggil kekuatan yang tidak ada hanyalah melampaui alasan umum. Kau tidak boleh memanggilnya, kata Sword Saint. Kamu membuatnya dengan menghancurkan. Aku mengorbankan pedang untuk menciptakan pedang yang tidak ada. Sesuatu terhubung dalam pikiran Cleo. Dia akhirnya mengerti apa maksud Sword Saint, tapi implikasi dari kekuatan itu terlalu gila bahkan untuk mempertimbangkannya. Kau bilang aku tidak akan pernah bisa menebasmu, lanjut Sword Saint. Itu sangat salah, hanya aku yang bisa menebasmu. Aku bisa menghancurkan sebagian duniaku untuk menciptakan pedang yang tidak ada secara bebas karena jalur pedang akan selalu mengisi kembali bagian yang hilang itu. Anda, Cleo mengutuk. Tunggu, sudah terlambat, Sword Saint mengumumkan. Aku sudah cukup menghancurkan untuk membunuhmu. Mata Cleo melebar, tapi seluruh semburan perak menghilang sebelum dia bisa berbicara. Dia hanya sempat melirik ke langit dengan marah sebelum menghilang dan tidak meninggalkan jejak keberadaannya. Kelahiran Pedang Iblis Bab 2234, Ketakutan. Sword Saint tidak keluar dari pertukaran itu tanpa terluka sama sekali. Pernyataan Cleo benar sekali. Penghancuran diperlukan untuk menciptakan sesuatu yang tidak ada, yang melibatkan dunia Sword Saint dalam kasus khusus tersebut. Bilah perak besar yang muncul di medan perang selama kembalinya Sword Saint mewakili bagian dari dunianya. Ukurannya bahkan tidak sebanding dengan jumlah energi di dalamnya, dan Sword Saint harus menghilangkan kekuatan itu dari keberadaannya untuk menciptakan sesuatu yang cukup besar untuk membunuh Cleo. Upayanya tidak hanya besar-besaran, tidak ada kultivator peringkat 9 yang biasanya bisa pulih dari cedera yang begitu dalam dan besar. Beberapa orang yang dapat mempertahankan nyawa mereka akan melihat level mereka turun drastis dan tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali kekuatan mereka. Begitulah seriusnya luka mendalam yang dialami dunia, dan Sword Saint bahkan membuat keadaan menjadi lebih buruk bagi dirinya sendiri karena dia memilih untuk menderita kerusakan itu. Hanya dia yang tahu cara menghancurkan keberadaannya dengan benar, jadi jelas tindakannya sudah teliti. Gelombang kelelahan yang hebat menyapu dunia Sword Saint dan membuat kekuatannya tidak stabil. Dia merasa lemah tanpa alasan, dan tingkat kultivasinya menjadi tidak stabil saat wajahnya mulai kehilangan keaktifannya. Meskipun demikian, Sword Saint tidak menunjukkan penyesalan atas tindakannya baru-baru ini. Dia bahkan tidak mengkhawatirkan situasinya saat ini.
Ekspresinya menunjukkan keyakinan murni saat dia menegakkan punggungnya untuk melihat pemandangan di atasnya. Banyak orang yang tidak mengetahui kekuatan Sword Sein akan berpikir bahwa dia sedang melihat ke langit. Namun, sebagian besar aset dari angkasa dan para pemimpin daratan yang memiliki waktu untuk memeriksa lokasi kejadian mengetahui bahwa tatapan Sword Sein bahkan tidak mencoba berhenti pada lapisan putih. Hanya anggota inti tim Noah yang tahu bahwa Sword Sein bahkan tidak bisa melihat langit dari posisinya. Pandangannya selalu tertuju pada sesuatu yang jauh lebih dalam di alam semesta, sesuatu yang bahkan keberadaannya setelah perjalanan kultivasi pun sulit ditemukan. Sword Sein membenamkan dirinya dalam sensasi yang ditimbulkan oleh gerakannya. Pengabdiannya memungkinkan adanya hubungan mendalam dengan jalur pedang, yang mengirimkan pengetahuan untuk mengisi kembali apa yang telah dia korbankan selama pertempuran. Akan berbeda jika Sword Sein melakukan dosa terhadap jalannya. Namun, tindakannya sepenuhnya sejalan dengan dunianya. Dia telah menciptakan pedang yang levelnya tidak bisa dipahami sepenuhnya, jadi dia mendapatkan hadiah. Cahaya perak yang dalam dan asing mulai merembes keluar dari sosok Sword Sein. Cahaya itu milik dunianya, tapi juga berbeda. Sumber sebenarnya berasal dari sesuatu yang jauh lebih luas darinya, tapi sebagian besar kekuatan itu menyatu dengan dunianya untuk memperbaiki luka-lukanya dan memperbaikinya. Sword Sein baru saja menginjakkan kaki di panggung kokoh. Namun posisinya di dunia itu perlahan meningkat seiring dengan pengetahuan yang mengisi luka-lukanya. Dia pasti akan mendapatkan kekuatan yang lebih besar setelah prosesnya selesai, tapi tidak ada yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Beberapa petani yang memiliki hak istimewa mencoba menilai ancaman baru setiap kali mereka menemukan peluang. Sword Sein tidak menggunakan kemampuan bertahan apapun selama proses penyembuhannya. Dia hanya melayang di antara medan perang. Para kultivator yang memiliki hak istimewa mungkin tidak bisa menemukan kesempatan yang lebih baik untuk menyerang Sword Sein, namun tidak satu pun dari mereka yang berani mengambil tindakan. Alasannya bahkan tidak datang dari lawan kuat mereka, setidaknya tidak selalu. Beberapa ahli sempat menghilang selama beberapa detik dan memberikan pukulan telak kepada ahli yang tidak berdaya tersebut. Orang lain bahkan mungkin memutuskan untuk menderita luka-luka agar bisa mencapai Sword Sein sambil memiliki kekuatan yang cukup untuk membunuhnya. Namun, semua orang tetap memilih untuk fokus pada pertempuran mereka. Ketakutan adalah alasan utama di balik keputusan itu. Sword Sein adalah satu-satunya ahli di seluruh tingkatan yang lebih tinggi yang memiliki akses ke variabel yang bahkan makhluk abadi dari langit tidak dapat memahami atau memprediksinya. Jalur atau susunan dunia jauh ke dalam alam semesta adalah struktur di luar apa yang dapat dipahami oleh makhluk yang terjebak dalam perjalanan kultivasi. Bahkan langit dan bumi hanya bisa menatap makna yang lebih dalam tanpa memahaminya sepenuhnya. Banyak penggarap istimewa yang setia pada langit dan bumi atau rencana kaisar, tetapi mereka tidak ingin mengacaukan hal-hal yang tidak dapat mereka prediksi. Para pemimpin daratan sudah menjadi masalah besar, sehingga para ahli dengan suara bulat memutuskan untuk menyerahkan Sword Sein kepada bala bantuan berikutnya. Sebelum Sword Sein dapat memberikan pukulan terakhir pada Acleo, Alexander dan lawannya terlibat dalam pertukaran yang tidak membawa keanggunan atau strategi. Wanita berpenampilan muda yang memilih Alexander sebagai lawannya mengklaim bahwa kekuatan fisik mereka setara. Deklarasi tersebut telah mengubah pertempuran menjadi pertukaran pukulan, tendangan, dan serangan langsung yang berantakan yang tidak dapat ditanggung oleh seorang kultivator biasa dalam waktu yang lama. Alexander tidak menahan diri sekalipun. Dia memberdayakan tubuhnya dengan kemampuan yang sesuai yang mendorong kekuatan fisiknya ke puncak yang luar biasa, namun lawannya selalu menyamai pukulannya. Terlebih lagi, wanita tersebut menggunakan gerakan yang sama, yang menunjukkan sifat mengejek di balik serangannya. Aku bahkan belum mencapai batas kemampuanku. Wanita itu tertawa setelah benturan antara pukulan keduanya menciptakan gelombang kejut yang dahsyat yang membuat keduanya menembak ke arah yang berlawanan. Kamu mempunyai bibrida terhebat sebagai lawanmu, Alexander mengumumkan. Kamu tidak akan hidup untuk menemukan batasanku. Istirahat itu tidak berlangsung cukup lama sehingga gaung kata-kata Alexander lenyap dari medan perang. Dia dan kultivator yang memiliki hak istimewa segera maju ke depan untuk terlibat dalam pertempuran sengit lagi, tetapi tampaknya tidak ada yang mampu mengalahkan lawan mereka. Masalahnya sungguh aneh, tapi Alexander tidak berusaha mencari penjelasan mendalam. Jelas sekali bahwa wanita yang tampak muda itu memiliki akses terhadap bentuk kekuatan aneh yang memungkinkan dia untuk menyamakan pukulannya. Tapi dia tidak cukup peduli untuk mencari potensi kelemahannya. Alexander menyatakan keunggulannya, dan seorang kultivator belaka telah menantang kekuatan fisiknya. Tidak ada yang bisa menghinanya lebih dari itu, jadi dia berencana meraih kemenangannya melalui unjuk kekuatan yang biadab. Tentu saja, gagasan bahwa kultivator yang memiliki hak istimewa mungkin menantang Alexander di bidang tertentu untuk mengulur waktu telah terlintas di benaknya. Alexander memikirkan hal itu setelah setiap pertukaran berakhir seri, tapi dia menghilangkan kekhawatiran itu setiap kali kekhawatiran itu muncul. Tidak masalah jika penggarap yang memiliki hak istimewa memiliki agenda pribadi.
Alexander akan tetap menang melalui kekuatan superiornya, bahkan jika itu berarti harus bertahan melawan lawan yang sama lebih lama dari yang diperlukan. Sejujurnya, Alexander hampir tidak menghabiskan energi dalam pertarungan semacam itu, jadi pendekatan ini akan menguntungkannya dalam jangka panjang. Dia juga merasakan bahwa Sword Sein telah mencapai tahap solid, jadi dia tidak merasa perlu khawatir tentang bagian lain dari medan perang. Kekuatan yang sangat besar, puji wanita itu ketika pertukaran lainnya memaksa Alexander dan dia terbang ke arah yang berlawanan. Kau cemburu, Alexander mengejek. Sangat, kultivator yang mempunyai hak istimewa itu mengakui tanpa menunjukkan sedikit pun rasa malu. Aku harus bekerja keras untuk mendapatkan kekuatan sekecil apapun saat kamu dilahirkan dengan itu. Anda bisa saja berpihak pada kaum Bibrida, ungkap Alexander. Banyak kultivator memutuskan untuk meniru binatang ajaib pada suatu saat dalam perjalanan mereka. Tidak ada salahnya mengejar bentuk kekuatan superior. Pikiran itu terlintas di benak saya berkali-kali, wanita itu mengakui. Namun, di mana nilai kekuatan bawaan? Aku hanya bisa menerima apa yang aku klaim dengan kerja kerasku. Itu sebabnya aku tidak bisa kalah melawan orang sepertimu. Kelahiran Pedang Iblis bab 2235, Fas. Itu cukup lucu datang dari seorang kultivator yang memiliki hak istimewa, cibir Alexander. Anda tahu cara kerja keseimbangan langit dan bumi. Anda tahu kelemahan apa yang harus saya hadapi karena kemampuan superior saya. Bagaimana Anda membenarkan hal itu menurut pandangan Anda? Tidak perlu membenarkannya, wanita itu mengumumkan. Jika aku menang, aku benar. Jika aku kalah, kamu lebih berharga dariku. Aku suka ini, Alexander terkekeh. Bagaimana kalau kita melanjutkan? Kenapa kita belum serius saja? Wanita itu bertanya. Aku tahu kamu bisa menggunakan lebih dari sekedar pukulan. Kamu tidak pernah memaksaku untuk menggunakan lebih dari itu, kata Alexander. Kelihatannya, aku akan menang selama kamu tidak menunjukkan sesuatu yang lebih kuat. Wanita itu tidak langsung menjawab. Dia meninjau percakapan masa lalu dan membandingkan kondisi tubuh mereka sebelum menghela nafas. Mungkin, Alexander tidak menyangka pengakuan itu, namun ia tidak membiarkan hal itu mengalihkan perhatiannya. Dia siap mengeluarkan semua yang dia miliki jika lawannya mencoba sesuatu yang lucu, tetapi nalurinya mengatakan kepadanya bahwa tidak ada hal rumit yang akan terjadi. Saya tidak ingin kehilangan kekuatan semata, dan saya tidak melakukannya, seru kultivator yang memiliki hak istimewa. Tetap saja, aku harus mengandalkan levelku yang lebih tinggi untuk mengalahkan ketahananmu. Itu tidak akan membuktikan apapun. Wanita itu menarik napas dalam-dalam beberapa kali sebelum menekuk kakinya dan mengangkat tangannya untuk memasuki posisi bertarung. Dia tampak siap untuk menggunakan teknik yang tepat, tetapi tidak ada kekuatan yang terkumpul di anggota tubuhnya. Namun demikian, Alexander mengerti ada sesuatu yang tidak beres. Dia tidak tahu dari mana sensasi itu berasal, tapi nalurinya tetap memperingatkannya. Lawannya akan bisa menyakitinya mulai sekarang. Alexander tidak takut dengan rasa sakit, tapi dia tidak tahu bagaimana menghadapi sikap barunya dengan benar. Biasanya, dia akan memeriksa kemampuan lawannya dan membuat serangan balik atau versi superior dari serangan mereka. Namun, wanita itu sepertinya punya niat untuk mengandalkan tubuhnya. Pembuluh darah muncul di sekujur tubuh Alexander. Berbagai kemampuan yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan fisiknya diaktifkan pada saat yang sama dan mengubah tubuhnya menjadi senjata yang tepat. Dia bisa mencocokkan efek zat Noah yang tidak stabil dengan jumlah skill yang tepat. Itu bahkan lebih baik dari sebelumnya, seru wanita itu dengan senyum percaya diri muncul di wajah mudanya. Kamu menahan diri? Sebenarnya tidak, ungkap Alexander. Menggunakan sejumlah kemampuan yang diperlukan untuk meraih kemenangan juga merupakan sebuah keterampilan. Anda menunjukkan kepada saya kekuatan baru, jadi saya perlu melakukan hal yang sama untuk tetap berada di jalur itu. Caesar memberimu gagasan yang salah, desah wanita itu. Jangan berpikir bahwa semua kultivator yang memiliki hak istimewa di sini dapat dibuang. Beberapa dari kita telah mengklaim tempat di antara tim inti langit. Biar ku tebak, Alexander tertawa. Kamu adalah salah satu dari mereka. Tidak sama sekali, kata kultivator yang memiliki hak istimewa itu. Aku, Ulpia, berdiri sendiri di puncak langit. Sebuah getaran merambat di kaki Ulpia, dan mata Alexander melebar ketika dia menyadari bahwa dia tiba-tiba berteleportasi di depannya. Dia tidak bisa menyadari gerakannya bahkan dengan banyak kemampuan bawaan yang meningkatkan tubuh dan indranya secara keseluruhan. Teknik gerakan Ulpia hanyalah awal dari serangannya. Pergelangan kaki, pinggang, dan bahunya berputar secara harmonis saat dia merentangkan tangan kanannya ke depan. Segalanya begitu lancar dan cepat sehingga Alexander mendapati dirinya tidak mampu bereaksi. Semburan kekuatan menghantam Alexander segera setelah buku-buku jari Ulpia mendarat di tengah dadanya. Pikiran Alexander tidak bisa bergerak cukup cepat untuk mempelajari situasi, dan nalurinya segera mengambil alih alasan standarnya karena bahaya yang mereka rasakan. Pada awalnya, Alexander hanya mengalami keterkejutan yang luar biasa.
Ulpia telah melancarkan serangan tidak masuk akal yang melampaui apapun yang pernah disaksikan Alexander. Tubuhnya menjadi tidak bisa bergerak begitu kekuatan itu menyentuh dunianya. Kejutan itu lenyap begitu naluri bertahan hidup berhasil menggantikannya. Alexander melihat berbagai kemampuan aktif dengan sendirinya saat Ulpia mendorong lengannya ke depan. Bahkan atasannya memahami bahwa kekuatan fisik saja tidak akan cukup untuk menghentikan apa yang menimpanya. Kegelapan dan kebingungan akhirnya menggantikan naluri bertahan hidup. Alexander mendapatkan kembali kendali atas tubuh dan indranya hanya ketika bagian belakang kepalanya terbanting pada lapisan putih yang dikenalnya. Butuh sesaat baginya untuk menyadari bahwa dia telah berada di langit, dan keterkejutan kembali memenuhi pikirannya ketika dia menyadari lokasi sebenarnya. Serangan Ulpia telah mengirim Alexander ke sisi lain medan perang. Dia telah mengeluarkan kekuatan yang cukup untuk membuatnya melintasi seluruh bidang yang lebih tinggi, dan itu bahkan bukan aspek terburuk dari masalah ini. Pukulan itu membuat Alexander tidak sadarkan diri selama penerbangan. Bekas luka sebesar kepalan tangan muncul di tengah dada Alexander, namun kulitnya menahan pukulan itu. Namun, sebagian organ dalamnya mengalami luka, sementara yang lain langsung meledak karena kekuatan yang menyelimutinya. Darah menumpuk di mulut Alexander saat dia mengandalkan berbagai kemampuan bawaan untuk menahan dan menyembuhkan luka-lukanya. Tetap saja, instingnya tiba-tiba muncul dan mengganggu proses itu sejak Ulpia muncul di hadapannya lagi. Alexander membuka mulutnya untuk menyuarakan raungan yang berisi banyak tangisan. Darah keluar dari mulutnya, dan api mulai menumpuk di tenggorokannya. Namun, Ulpia mengabaikan segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya untuk fokus pada serangannya. Matanya seolah tak mampu menjauh dari sasarannya. Bahkan indranya telah berhenti mempelajari Alexander saat dia menggunakan perhatian penuhnya untuk melancarkan serangannya. Api berusaha keluar dari mulut Alexander, namun serangan Ulpia ternyata lebih cepat. Dia memberikan pukulan tepat di dagu Alexander yang membuatnya mengganggu kemampuannya dan membuatnya terbang menjauh. Api meledak di mulut Alexander, tapi dia tidak bisa menilai kerusakannya karena kesadarannya kembali goyah. Punggungnya tidak pernah meninggalkan langit karena kekuatan yang dilepaskan oleh serangan Ulpia membuatnya terbang mengelilingi seluruh medan perang. Alexander tidak panik. Ketika kesadarannya stabil, dia mengabaikan sebagian besar masukan yang ditangkap oleh indranya untuk fokus pada satu tugas. Ulpia muncul kembali di depannya untuk melancarkan pukulan lagi, tapi dia berhasil cukup cepat untuk menangkisnya dengan lengannya. Ulpia ragu-ragu sejenak. Alexander telah menghentikan langkahnya dengan menangkis serangannya, dan dia bahkan tidak membiarkan masalahnya berakhir di situ. Matanya berbinar untuk mengirimkan serangan halus yang ditujukan ke pikirannya, tapi dia memulihkan konsentrasinya tepat waktu untuk menghindari kemampuan itu. Gelombang kekuatan halus menyatu ke dalam pikiran Ulpia, tapi dia mengirimkan tendangan di bagian tengah pinggang Alexander. Dampaknya membuatnya terbanting ke langit dan memungkinkannya menjauh dari serangan mental. Kesadaran Alexander goyah, tetapi ia pulih lebih cepat dari sebelumnya. Kemarahan dan kegembiraan menyatu dalam ekspresinya saat dia memahami bahwa dia mulai terbiasa dengan serangan Ulpia, namun Ulpia tidak membiarkan pencapaian kecil itu memengaruhi tren pertarungan. Ulpia muncul di sisi Alexander sebelum dia bisa memanggil kemampuan sebelum meninju lengannya. Serangan itu membuat Alexander terbang di langit. Namun ia berhasil menghentikan dirinya sendiri sebelum kekuatan Ulpia lenyap. Seringai bahkan muncul di wajahnya saat matanya mengikuti sosok yang sangat cepat berkumpul ke arahnya. Kelahiran Pedang Iblis Bab 2236, Cedera. Ulpia benar-benar luar biasa, tapi Alexander tidak ketinggalan. Dia harus menyerah pada idenya untuk menghemat tenaga dan membuktikan dirinya lebih unggul dengan satu-satunya tubuh, tapi keputusan itu tidak mempengaruhi dunianya. Ulpia tidak lagi hanya mengandalkan tubuhnya. Dia mengekspresikan kekuatan penuh dunianya, sehingga Alexander bisa melakukan hal yang sama untuk membuktikan keunggulannya. Tetap saja, dia harus menerima bahwa dia tidak bisa melampaui tekniknya. Alexander memahami bahwa kerja keras Ulpia membuahkan hasil yang jauh lebih dalam dari sekedar kehebatan fisik. Pergerakannya tidak masuk akal. Serangannya begitu cepat dan kuat sehingga Alexander kesulitan untuk menganggapnya hanya sebagai seorang kultivator yang memiliki hak istimewa. Ulpia sepertinya cukup kuat untuk mendapatkan tempat di puncak langit. Dia bukan kaisar, dan pengaruhnya tidak melibatkan alam atau makna yang mendalam. Namun, kekuatan individualnya benar-benar tak terduga. Alexander tidak memikirkan semua itu. Ulpia tidak memberinya waktu untuk mempelajari situasi secara menyeluruh. Tetap saja, instingnya luar biasa. Jadi pertimbangan itu memenuhi pikirannya saat dia memfokuskan semua yang dia miliki untuk menghadapi serangan yang akan datang. Sosok cepat itu langsung mencapai Alexander, tetapi Alexander berhasil mengikutinya dengan matanya. Ulpia menjadi jelas dalam penglihatannya saat dia melakukan posisi bertarungnya untuk melancarkan pukulan yang ditujukan ke bagian tengah kepalanya. Dunia di mata Alexander melambat ketika berbagai kemampuan bawaan menyatu untuk meningkatkan indranya jauh melampaui batas normalnya.
Air mata darah mulai mengalir di pipinya karena usaha kerasnya, tapi seringainya tidak pernah lepas dari wajahnya. Alexander tidak peduli jika tubuhnya menderita karena menggunakan terlalu banyak kemampuan bawaan secara bersamaan. Daya tahannya yang luar biasa dapat mengatasi masalah tersebut. Dia senang selama dia bisa mengikuti Ulpia dan bereaksi terhadap serangannya. Percikan gelap meledak di bawah lengan kiri Alexander dan membuat anggota tubuhnya melesat ke atas. Ledakan tersebut menyebabkan cedera pada lengan bawah dan sikunya, namun juga memungkinkan dia untuk mencegat pukulan yang datang dan menangkis serangan tersebut. Ulpia tidak ragu-ragu saat itu. Kakinya melesat ke arah dada Alexander, namun api keluar dari sisi tubuhnya dan mendorongnya keluar dari lintasan serangan. Kaki Ulpia mendarat di langit, tapi dia mengikutinya dengan serangan cepat lainnya. Dia menggunakan kakinya yang lain untuk memberikan tendangan melingkar yang ditujukan ke sisi tubuh Alexander, tetapi angin bertiup dari bahu Alexander untuk mendorongnya ke depan. Alexander hampir tidak bisa mengikuti gerakannya sendiri, dan dia bahkan melukai dirinya sendiri saat melakukannya. Namun, beberapa bagian naluriah dari pikirannya memungkinkan dia melakukan serangan. Serangan Alexander sangat bertolak belakang dengan serangan Ulpia. Dia mewujudkan kesempurnaan dan kehalusan, sementara dia hanya menggunakan kekuatan mentah untuk mengimbanginya. Tuduhan yang tiba-tiba itu membuat Ulpia lengah. Alexander telah menghindari 3 serangan berturut-turut dan menembak langsung ke arahnya. Dia tidak punya waktu untuk mengangkat tangannya atau memanggil kemampuan lain, tapi gerakan ganas itu bisa menjadi teknik ketika dia menggunakan tubuhnya yang luar biasa sebagai senjata. Ulpia menyilangkan tangannya tepat sebelum Alexander membantingnya. Dampaknya melemparkannya ke kejauhan, tapi dia dengan cepat memulihkan keseimbangannya untuk melanjutkan serangannya. Alexander tidak mencoba menantang Ulpia dengan kecepatan tinggi. Dia bisa menang jika dia cukup mengandalkan kemampuan bawaannya, tapi itu akan menghabiskan cadangan energinya dengan cepat. Sebaliknya, Alexander memutuskan untuk menunggu Ulpia mendekatinya sehingga dia dapat memusatkan perhatian penuhnya untuk memenangkan pertukaran kecil. Lagi pula Ulpia tampaknya tidak memiliki kemampuan jarak jauh, jadi taktiknya terasa lebih dari sekadar suara. Ulpia muncul kembali di depan Alexander dalam waktu kurang dari 1 detik, tapi Alexander menyerang sebelum dia bisa memasuki posisi bertarungnya. Gelombang kejut keluar dari siku kanannya dan membuat lengannya terangkat ke depan untuk mencegat lawannya. Jari-jari Alexander berubah menjadi cakar yang memperoleh sifat logam saat mendekati Ulpia. Percikan merah juga keluar dari ujung tajamnya untuk meningkatkan kemampuan destruktifnya, tapi sebagian kulit di bawahnya hancur karena banyaknya kekuatan yang terkumpul di titik kecil tersebut. Ulpia mengabaikan ancaman yang datang untuk memberikan lebih banyak kekuatan ke dalam serangannya. Tangan cakar Alexander menusuk bahu Ulpia, tapi dia menggunakan pukulan itu untuk memutar dirinya dan memberikan pukulan luar biasa ke wajahnya. Pertukaran itu melihat Ulpia dan Alexander menembak ke arah yang berlawanan. Darah mengalir keluar dari hidung Alexander, dan wajahnya bergetar karena kerusakan pada tengkoraknya. Adapun Ulpia, dia menyadari lengan kirinya berhenti bergerak sesuai perintahnya. Alexander dan Ulpia menghentikan diri mereka pada saat yang bersamaan. Langit bersinar di sisi mereka, dan pertempuran terjadi di mana-mana di sekitar mereka. Namun mata mereka tetap tertuju pada lawan. Keraguan-raguan 1 detik dapat menyebabkan cedera parah karena seberapa cepat setiap pertukaran terjadi. Orang luar bahkan tidak akan mengerti siapa yang lebih unggul, tapi itu tidak berlaku untuk Alexander dan Ulpia. Pukulanmu keras sekali, komentar Alexander sambil berusaha menahan hidungnya yang berdarah sementara tengkoraknya pulih. Alexander tidak akan pernah membuang waktu untuk membicarakan situasi serupa, tetapi masalahnya sekarang berbeda. Dia harus menunggu Ulpia menyerangnya untuk mengekspresikan keunggulannya, dan kemampuan bawaannya memungkinkan dia pulih lebih cepat. Kamu adalah lawan yang tangguh, desah Ulpia sambil melirik bahunya yang tertusuk. Sudah lama sekali sejak seseorang menyakitiku sedalam ini. Seharusnya kamu lebih sering keluar dari langit, ejek Alexander. Anda tidak bisa mengharapkan pelatihan sendirian untuk menyamai manfaat dari kehidupan yang penuh petualangan. Kamu terlalu lemah untuk menjadi tantangan yang layak saat itu, ungkap Ulpia. Saya harus bersabar dan melihat apakah Caesar dapat memenuhi janjinya. Saya harus mengakui bahwa selama ini dia benar. Apakah kamu membuat kesepakatan dengan Caesar hanya untuk mendapatkan lawan yang baik? Alexander bertanya-tanya. Kedengarannya ekstrim. Tidak ada kesepakatan, kata Ulpia. Dia baru saja memberitahuku bahwa aku akan menemukan boneka latihan yang bagus selama pertarungan terakhir. Boneka latihan ini sangat menyakitimu? Alexander tertawa sambil mengarahkan pandangannya ke bahu Ulpia yang terluka. Aku ingin tahu apakah kamu bisa melawanku dalam keadaan seperti itu. Apakah menurutmu aku tidak mempersiapkan diri untuk situasi serupa? Ulpia bertanya ketika aura putih samar merembes keluar dari punggungnya. Duniaku fokus pada serangan fisik. Aku jelas bisa terus bergerak selama nyawa membara di dalamnya. Aura putih berubah menjadi avatar tinggi yang membawa ciri-ciri Ulpia. Itu menyerupai salinan besar dirinya yang mengambil tempat di belakang punggungnya.
Namun, boneka samar itu segera melangkah maju untuk menyelimutinya dalam cahaya redup. Sulur-sulur melesat keluar dari tepi avatar untuk mendarat di tubuh Ulpia dan menyatu dengannya. Sosok redup itu mulai menyusut setelah terhubung, dan segera menghilang di bawah kulitnya. Alexander memeriksa tempat kejadian dengan cermat. Dia tahu bahwa avatar itu tidak memiliki kemampuan unik apapun. Itu tak lebih dari energi yang mengungkapkan hasil kerja keras Ulpia. Cedera di bahu Ulpia juga tetap terbuka setelah avatarnya menyatu dengannya. Namun, lingkaran cahaya pucat muncul dari lukanya dan menunjukkan bahwa salinannya tidak hilang begitu saja. Itu hanya berdiri tepat di bawah kulitnya. Kemampuan avatar tersebut menjadi jelas saat Ulpia merentangkan lengan kirinya. Darah bocor dari lukanya, tapi sepertinya dia tidak terpengaruh oleh hal itu, dan hal yang sama juga terjadi pada gerakannya. Dia telah mendapatkan kembali kendali penuh atas bagian tubuhnya itu. Kelahiran Pedang Iblis bab 2237 mengerikan. Kamu bisa memaksakan diri untuk terus bergerak, komentar Alexander, tetapi tubuhmu akan mencapai batasnya lebih cepat dari tubuhku. Kita tidak akan tahu sampai kita mencobanya. Ulpia tersenyum sebelum gelombang kejut menggantikan sosoknya. Mata Alexander melebar karena terkejut, dan lapisan kulit metalik segera tumbuh di sekujur tubuhnya, tapi kemampuannya ternyata terlalu lambat. Sesuatu menghantam bagian tengah tubuhnya dan membuat kesadarannya menjadi gelap. Alexander tidak dapat merasakan apapun, tetapi nalurinya melakukan yang terbaik untuk mengirimkan masukan samar-samar yang ditangkap di antara kegelapan kesadarannya. Mereka kebanyakan membawa rasa sakit, tetapi mereka juga menunjukkan lokasi tertentu pada waktu-waktu tertentu. Sebuah kesimpulan samar muncul di tengah kesadaran Alexander yang pusing. Serangan Ulpia terjadi saat dia dalam kondisi lemah. Dia tumbuh lebih cepat dan lebih kuat setelah menyatu dengan avatarnya. Kekuatan baru yang dikeluarkan oleh Ulpia memperpanjang durasi kondisi Alexander yang melemah. Dia perlahan belajar bagaimana merasakan lagi di tengah pusing mentalnya, tapi dia tetap tidak bisa bereaksi terhadap serangan yang menimpanya. Serangan Ulpia tak henti-hentinya, namun Alexander hanya merasakan sedikit konsekuensinya. Dia tidak dalam kondisi untuk merasakan apa yang terjadi pada tubuhnya, dan perhatiannya juga tertuju ke tempat lain. Alexander sangat mempercayai tubuh dan ketahanan bawaannya, jadi dia mengabaikan segala kekhawatiran yang melibatkan kondisinya untuk fokus pada satu-satunya topik yang penting. Dia harus mendapatkan kembali kendali atas indera dan gerakannya sebelum Ulpia sempat membunuhnya. Kemampuan bawaan mengeluarkan efeknya dan menyatu, tapi sepertinya tak satu pun dari mereka mampu berbuat banyak melawan serangan Ulpia. Alexander bahkan tidak bisa mencurahkan lebih banyak energi ke dalam proses tersebut karena dia harus mengandalkan nalurinya untuk menangani semuanya. Situasinya terasa menyedihkan, namun Alexander tidak menyerah. Dia bahkan tidak bisa memikirkan hal itu dalam situasi seperti itu. Pikirannya hampir kembali ke keadaan primitif ketika naluri bertahan hidupnya mengendalikan tubuhnya dan melakukan segala daya untuk menyelamatkannya dari kondisi itu. Perbedaan terbesar antara Alexander dan Ulpia tidak terletak pada tubuh mereka. Kedua ahli tersebut sangat mirip dalam bidang itu, meskipun alasan dibalik kekuatan mereka cukup beragam. Sebaliknya, yang membedakan Alexander dan Ulpia adalah cara mereka menggunakan kekuatan mereka. Ulpia mengandalkan teknik yang disempurnakan sepanjang era, sementara Alexander menggunakan kemampuan yang diwarisi dari dunia binatang ajaib. Wajar jika Alexander tidak bisa menandingi serangan canggih Ulpia. Dia tidak pernah bermaksud melakukan hal itu. Namun, pendekatan brutal dan relatif cerobohnya gagal karena Ulpia telah menunjukkan dirinya mampu menggunakan kekuatan superior. Situasi memburuk ketika Ulpia terus mengurung Alexander dalam serangkaian serangan. Pola pikir dasar yang dicapai di tengah kegelapan itu tidak bisa menghasilkan kombinasi kemampuan yang bisa menyelamatkannya. Ia tidak memiliki kecerdasan untuk menemukan kelemahan dalam serangan musuh. Naluri Alexander hanya bisa memilih pendekatan yang berbeda. Mereka tidak bisa menyelamatkannya dengan menjadi pintar, sehingga mereka menjadi semakin bodoh. Mereka menghentikan segala upaya untuk menciptakan sesuatu yang stabil dan hanya memberdayakan apa yang mereka bisa. Di antara kemampuan bawaan Alexander yang tak terhitung jumlahnya, banyak di antaranya melibatkan keadaan sementara yang tidak ada artinya dan mampu menghasilkan kekuatan yang sangat besar. Naluri bertahan hidupnya mengaktifkan semuanya secara bersamaan karena situasi yang merepotkan, dan Ulpia tidak melewatkan kejadian itu. Ulpia meninju Alexander di seluruh bidang yang lebih tinggi. Serangannya meninggalkan bekas yang dalam di tubuhnya dan melemparkannya menjauh, terkadang bahkan memaksanya untuk terjatuh dalam pertarungan yang ditangani oleh permulaan yang lebih lemah. Tentu saja, kedatangan Alexander mengubah pertarungan tersebut menjadi adegan berdarah, dan pengejaran Ulpia hanya memperburuk situasi. Masalah ini menjadi begitu signifikan sehingga sebagian besar bawahan menghentikan pertarungan mereka untuk meninggalkan tempat mereka setiap kali kedua ahli itu terlalu dekat. Ulpia melakukan yang terbaik untuk menimbulkan kerusakan sebanyak mungkin. Dia menderita dalam keadaan berdaya itu. Cedera di bahunya meluas karena usaha ekstra, namun seluruh tubuhnya juga mulai retak.
Tubuhnya tidak bisa menahan keadaan itu terlalu lama, tapi dia harus terus maju. Sesuatu dalam diri Ulpia memberitahunya bahwa Alexander akan mendapatkan kembali kendali atas gerakannya. Dia akan menunjukkan kekuatan baru, jadi dia harus melukainya secara mendalam untuk membuka jalan menuju kemenangan. Momen itu tiba jauh sebelum ekspektasi Ulpia. Dia baru saja mencapai Alexander, dan pukulan yang sangat cepat akan menimpa wajahnya, tetapi sebuah lengan cakar tiba-tiba meraih pergelangan tangannya. Ulpia siap melancarkan serangan kedua yang bisa menjatuhkan Alexander lagi, tapi pergelangan tangannya hancur karena kekuatan besar yang dilepaskan oleh cengkeramannya. Terlebih lagi, dia memperhatikan bahwa Alexander tidak bangun sama sekali. Matanya telah terbuka, tapi tidak membawa alasan. Raungan mengerikan keluar dari mulut Alexander dan menciptakan gelombang suara yang memperlambat serangan kedua Ulpia. Dia masih berhasil menendang dadanya, tapi dia punya waktu untuk melambaikan tangannya yang lain. Alexander menembak jauh, dan Ulpia mengabaikan lukanya untuk mengejarnya. Dia kehilangan lengan kanannya, dan luka panjang muncul di tubuhnya karena serangan terakhir, tapi dia tidak bisa berhenti. Itu berarti kematian. Gelombang kejutan lain menyapu pikiran Ulpia ketika dia menyadari bahwa Alexander menghentikan dirinya sebelum energi dari tendangannya hilang. Wajah Alexander sudah lama meninggalkan ciri-ciri lamanya karena banyaknya memar, luka, dan lubang di permukaannya, namun Ulpia masih bisa melihat ekspresi mengerikan di balik semua itu. Alexander tampaknya telah berubah menjadi binatang tak berakal yang mengeluarkan kekuatan dari setiap inci tubuhnya yang cacat. Dia penuh dengan luka, dan beberapa bagian kulitnya telah hilang hingga memperlihatkan organ dalamnya. Namun, dia tampil lebih kuat dari sebelumnya. Pemulihan tak terduga itu tidak menghentikan Ulpia. Dia mencapai Alexander dan menggunakan lengannya yang cacat untuk melakukan pukulan. Sedihnya, Alexander kembali menyuarakan raungan yang memekakan telinga, dan gerakannya melambat. Alexander secara naluriah melambaikan tangannya untuk melakukan pukulan atas, dan Ulpia melihat seluruh lengannya meninggalkan tubuhnya. Dia tidak bisa menghentikan cakaran jari Alexander, tapi kakinya sudah terangkat, dan kakinya segera mendarat di tengah dadanya. Pengejaran lain dimulai, namun Alexander pulih lebih cepat dari sebelumnya. Ulpia melihat luka parah lainnya muncul di tubuhnya ketika dia mencoba melancarkan serangan, dan ekspresinya berkedip ketika Alexander memblokir serangan keduanya. Alexander semakin cepat, sementara kondisi Ulpia semakin memburuk. Namun, dia masih berhasil keluar dari bursa. Dia hanya tidak tahu berapa lama dia bisa mempertahankannya. Batasan negara yang diberdayakan tidak lagi menjadi masalah. Ulpia menyadari bahwa tubuhnya akan hancur bahkan sebelum dia kehabisan energi. Ketahanannya juga tidak menjadi masalah. Serangan Alexander jauh lebih menyusahkan. Situasi berubah tragis ketika Ulpia melihat percikan kecerdasan terpancar di mata merah Alexander. Dia sedang dalam proses melayangkan pukulan ketika dia menangkapnya. Dia mengira dia akan kehilangan lengannya pada saat itu, tetapi Alexander malah memutuskan untuk menariknya. Tarikan sederhana dari Alexander dapat menggerakkan seluruh wilayah. Ulpia bahkan tidak sadar saat tubuhnya jatuh ke langit. Acaranya terlalu cepat, dan yang terjadi selanjutnya juga termasuk dalam kategori itu. Alexander langsung mendarat di Ulpia. Kakinya menabrak dadanya dan menghancurkannya. Beberapa potongan daging masih menyambungkannya ke tubuh bagian bawah, tetapi Alexander memutuskannya dengan menariknya dari kuncir kudanya. Kelahiran Pedang Iblis Bab 2238, Ketidakberdayaan. Ulpia meninjau pertukaran sebelumnya berkali-kali untuk menemukan kesalahannya, tapi dia gagal menyalahkan dirinya sendiri. Dia sempurna dalam gerakan dan serangannya. Alexander memang lebih baik. Alexander telah kehilangan akal sehatnya pada sebagian besar percakapan terakhir, namun pikiran telah berhasil masuk ke dalam pikirannya yang kacau. Nalurinya telah turun cukup lama untuk memberinya kendali sebagian atas tubuhnya dan melakukan serangan yang lebih cerdas. Tarikan lebih efektif daripada sekedar tebasan. Alexander telah menahan Ulpia melalui tindakan itu, yang memungkinkan dia menimbulkan luka mematikan. Ulpia hanyalah bayangan dari dirinya yang dulu sekarang. Dia kehilangan lengan kanan dan tubuh bagian bawahnya. Cedera panjang menjalar ke seluruh tubuhnya, dan Alexander tetap menjaga kepalanya dari kuncir kudanya. Pertarungannya telah berakhir. Kamu orang yang tangguh, komentar Alexander ketika darah mengalir dari mulutnya. Saya tidak ingat kapan terakhir kali saya menderita begitu banyak cedera. Keadaan Alexander jauh dari ideal. Wajahnya telah kehilangan bentuk aslinya karena hidung, mulut, dan tengkoraknya mengalami serangan yang tak terhitung jumlahnya. Kepalanya sebenarnya tampak lembek, tapi dia tetap menyatukannya melalui energinya. Lubang, lebam, dan luka yang jauh lebih mengerikan menyelimuti tubuh Alexander. Dia tampak berada di ambang kehancuran, namun ketangguhannya yang luar biasa membuat semuanya tetap utuh. Dia masih bisa berdiri dan bertarung dengan kekuatan puncaknya, tapi dia bisa merasakan cadangan energinya menghilang dengan cepat untuk mempertahankan level tersebut. Kau sudah memilikiku sebentar, Alexander mengakui saat geraman menyatu dengan suara manusianya.
Saya tidak berpikir Anda akan memaksakan naluri bertahan hidup saya untuk keluar. Itu suatu prestasi. Alexander secara bertahap mendapatkan kembali keseluruhan kemampuan mentalnya. Nalurinya masih berkecamuk dengan keras, tapi dia hampir sepenuhnya memegang kendali. Satu-satunya perasaan yang tidak bisa dia hilangkan adalah rasa pusing terus-menerus yang disebabkan oleh banyaknya pukulan yang dia derita. Untuk apa aku bangga dengan sesuatu yang begitu kecil? Ulpia dengan lemah mencibir. Jangan mencoba menambahkan keindahan pada kekalahan. Alexander mencoba menyeringai, tetapi otot-ototnya tidak mengikuti perintahnya. Tetap saja, Ulpia sepertinya mengenali ekspresinya dari balik wajahnya yang terluka. Dia bisa merasakannya bahkan dengan mata tertutup. Alexander mempunyai niat untuk mengakhiri pertempuran dengan cepat. Dia telah kehilangan cukup banyak waktu untuk dikalahkan di tingkat yang lebih tinggi, dan dia bahkan perlu istirahat sebentar. Membuang-buang waktu untuk berbicara hanya akan merugikan pihaknya. Namun, ketika Alexander melemparkan cakarnya ke arah tengah dada Ulpia yang terluka, dia mendengar suara dentang disertai pancaran cahaya putih. Jari-jarinya telah menembus kulit Ulpia, tapi mereka tidak bisa menembusnya. Apakah kamu lupa apa yang aku katakan? Ulpia terkekeh saat avatar putihnya tumbuh di bawah kulitnya dan memberinya bentuk humanoid. Saya akan berjuang selama hidup masih membara di dalam diri saya. Alexander mengerahkan berbagai kemampuan untuk mendorong lengannya ke depan, tapi tangan kanan yang bersinar meraih pergelangan tangannya dan perlahan mendorong jari cakarnya ke belakang. Lengan baru Ulpia bersinar dengan kekuatan dan memungkinkannya menyamai kekuatan fisik lawannya. Tendangan yang lebih cepat dari apapun yang pernah dialami Alexander sebelum mendarat di pinggangnya dan melemparkannya menjauh. Berbagai kemampuan masih memberdayakannya, jadi dia berhenti setelah terbang beberapa saat. Kesadarannya juga tidak menjadi gelap, yang memungkinkan dia untuk memeriksa transformasi Ulpia. Beberapa retakan terbuka di kulit Ulpia hingga sisa tubuhnya berubah menjadi pecahan kecil yang tergeletak di atas avatar putih. Tampaknya energinya mencapai tingkat kekuatan yang tidak dapat ditahan oleh dagingnya, tetapi transformasinya tidak berakhir di situ. Berbagai potongan daging mulai meleleh dan menyatu dengan avatarnya. Ulpia segera berubah menjadi energi murni yang bersinar dengan kekuatan tetapi tidak memiliki bentuk padat. Dia tetap mempertahankan ciri-cirinya tapi dia hanyalah kekuatan yang disatukan oleh kemauannya. Alexander tidak perlu menggunakan salah satu dari banyak kemampuannya untuk mengetahui bahwa Ulpia tidak akan selamat dari transformasi itu. Bentuk itu adalah serangan putus asa yang menukar nyawanya dengan ledakan kekuatan. Melarikan diri adalah taktik terbaik. Alexander tidak tahu seberapa kuat Ulpia, tapi dia yakin dengan banyaknya kemampuan bawaan yang terkumpul sepanjang hidupnya. Dia bisa melarikan diri dan memaksa Ulpia menghabiskan energinya hingga dia berubah menjadi bukan apa-apa. Secara teori, Ulpia seharusnya tidak melakukan sesuatu yang mudah untuk dilawan, terutama saat dia melawan seseorang seperti Alexander. Itu adalah langkah bodoh dari sudut pandang strategis. Meskipun demikian, Ulpia dan Alexander telah mencapai pemahaman mendalam satu sama lain sambil bertukar pukulan melalui seluruh bidang yang lebih tinggi. Mereka tahu maniak macam apa yang mereka lawan, jadi Ulpia merasa sangat yakin bahwa Alexander tidak akan melarikan diri. Seperti yang diharapkan Ulpia, aura Alexander meledak, dan tawanya menyebar ke dalam kehampaan. Raungan dan tangisan manusia keluar dari mulutnya saat dia menyatakan antisipasinya terhadap bentrokan yang akan datang. Naluri dan pikiran menyatu dalam benak Alexander untuk mengeluarkan kemampuan bawaan terbaik yang terkumpul di dunianya. Untaian energi gelap keluar dari luka-lukanya selama proses tersebut, dan bongkahan tubuhnya meledak karena banyaknya energi yang mengalir di dalam dirinya. Alexander juga berusaha sekuat tenaga. Dia tidak akan meraih kemenangan dengan melarikan diri. Sekalipun upaya itu justru memperburuk kondisinya, ia harus membuktikan keunggulannya. Mungkin takdir yang menempatkan kita pada sisi yang berlawanan, Ulpia berbicara melalui sosok cerianya. Hari ini, dunia akan menyaksikan puncak seni bertarung melawan puncak kekuatan brutal. Kamu tidak boleh menyia-nyiakan sedikit kekuatan yang tersisa, ejek Alexander. Datanglah padaku dengan semua yang kamu punya. Kamu benar, kata Ulpia. Mari kita bicara melalui tinju kita. Ulpia menghilang, dan aliran energi gelap keluar dari Alexander. Para ahli biasa akan gagal untuk memahami kapan pertukaran itu dimulai. Tetapi gelombang kejut yang menyebar ke seluruh bidang yang lebih tinggi memastikan untuk memberitahu mereka kapan pertukaran itu berakhir. Dalam sekejap, sebagian besar medan perang melihat energi putih dan gelap menguasai ruangnya. Kedua serangan tersebut melepaskan gelombang kekuatan yang memenuhi area tersebut dengan warnanya masing-masing sebelum menyebar ke dalam kehampaan. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga tidak ada yang tahu siapa yang menang. Terlebih lagi, susunan ruang waktu di ruang hampa telah mengalami kerusakan yang cukup parah hingga membuat inspeksi menjadi tidak mungkin dilakukan. Bahkan item yang tertulis di peringkat puncak 9 akan kesulitan untuk mengumpulkan detail di area yang terlibat dalam bentrokan tersebut. Arai ruang waktu dengan cepat menjadi stabil dan memperlihatkan dua sosok yang cacat.
Alexander berdiri dengan bangga, tetapi dia tidak mungkin dikenali dari sosoknya. Otot-otot di dada Alexander telah menghilang, meninggalkan tulang rusuknya yang terbuka. Kerusakan itu juga meluas ke bagian lain tubuhnya, melibatkan leher, bahu, dan perut. Kulitnya hanya muncul kembali di lengan, pinggang, dan dagunya. Sedangkan Ulpia tampil cukup baik-baik saja. Cahayanya telah meredup, dan lubang telah terbuka pada sosoknya, namun keadaan barunya menghalangi siapapun untuk memahami betapa seriusnya luka-lukanya. Getaran menjalari tubuh Alexander dan memaksanya membungkuk ke depan. Batuk yang hebat menguasai paru-parunya, yang hanya membuat sosok cacatnya menyemburkan darah ke segala arah. Ketahanannya mencoba menyembuhkan beberapa cedera, namun ia menyia-nyiakan sebagian besar upaya tersebut selama kejang. Aku hampir tidak bisa melayang, desah Ulpia dengan suara serak, dan kamu masih hidup. Batuknya membuat Alexander tidak mampu menjawab. Kejangnya juga mempengaruhi kesadarannya, yang berusaha untuk tetap terjaga. Selamat, kamu menang, Ulpia mengumumkan. Kurasa aku bisa menganggap hutangku pada langit telah dibayar karena kamu harus meninggalkan medan perang untuk sementara waktu. Lubang di tubuh Ulpia mulai membesar. Dalam beberapa detik, sosok cerahnya berubah menjadi kepala melayang yang menatap Alexander. Dia tampak sedikit kesal, tapi ketidakberdayaan akhirnya menggantikan perasaan itu. Kelahiran Pedang Iblis Bab 2239, Phoenix. Alexander merasa aneh, dan itu bukan karena kondisinya yang buruk. Dia berjuang untuk mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya yang terluka dan menekan batuknya, tetapi pikiran aneh memenuhi pikirannya begitu dia bisa fokus pada kejadian itu. Ulpia sepertinya sudah kehilangan minat terhadap lingkungannya. Dia tidak lebih dari kepala melayang yang tenggelam dalam pikirannya. Dia mungkin ingin berbicara, tetapi dia merasa tidak ada gunanya karena kematiannya sudah dekat. Alexander memaksa dirinya untuk meluruskan punggungnya dan meningkatkan efisiensi kemampuan penyembuhannya. Lapisan kulit metalik tumbuh di atas sosoknya untuk menampung semua darah dan daging baru yang dihasilkan tubuhnya, namun perhatiannya segera berpindah ke tempat lain. Ulpia telah mengekspresikan kekuatan medan yang sama sekali berbeda selama pertempuran, dan dia hampir berhasil mengalahkan Alexander. Dia juga bisa menunjukkan keunggulan, namun Alexander berhasil meraih kemenangan karena tubuhnya yang luar biasa. Apa yang aku pikirkan sekarang? Alexander bertanya-tanya sambil memilah pikirannya yang campur aduk. Kepala Ulpia menghilang dengan cepat. Wajahnya tetap utuh karena wasiatnya masih tetap menyatu, tapi cahayanya tidak pernah berhenti meredup. Tidak butuh waktu lama sebelum dia berhenti berada di alam yang lebih tinggi. Alexander mendapati dirinya melirik ke berbagai tempat di medan perang. Dia merasakan rasa hormat yang mendalam terhadap semua temannya, tapi ada seseorang yang dia tempatkan lebih tinggi dari mereka. Dapat dikatakan bahwa Nuh telah menyelamatkan nyawa Alexander. Yang terakhir ini akan tetap menjadi kemampuan bawaan yang berantakan tanpa bantuan Nuh. Dia juga telah mengizinkan Alexander mencapai alam yang lebih tinggi dalam perjalanan kultivasi, dan medan perang saat ini hanya membuktikan betapa luar biasa dia. Terlebih lagi, Nuh adalah makhluk yang melampaui Bibrida. Alexander hampir melihatnya sebagai evolusi alami yang harus dicapai dan dilampaui oleh setiap anggota dari jenisnya. Hubungan mereka melampaui perasaan normal. Kebanggaan Nuh bisa mempengaruhi Alexander, tapi itu bukan karena perbedaan kekuatan. Alexander telah mengakui Nuh sebagai pemimpinnya, sehingga perintahnya dapat mempengaruhi pola pikirnya. Alexander akhirnya mencari June pada saat itu. Dia telah mengubah sisi medan perangnya menjadi sambaran petir dan percikan api. Tubuhnya penuh luka, tapi wajahnya menunjukkan ekstasi murni. Dia gila, tapi Alexander menemukan kesamaan antara dia dan Ulpia. Detail di balik hubungan Noah dan June bukanlah rahasia. Noah tidak pernah berbicara terlalu banyak tentang hal itu, tapi dia telah bersama dengan sekutu intinya selama ribuan tahun. Bahkan pernyataan singkat yang acak pun dapat menggambarkan gambaran yang relatif lengkap setelah sekian lama. Noah dan June sangat berbeda, tapi jalan mereka cocok satu sama lain. Mereka bisa mengeluarkan aspek terbaik mereka saat bersama. Bagian itu sebenarnya cukup penting untuk hubungan mereka. Alexander sangat menghormati Nuh sehingga dia merasa perlu meniru bagian hidupnya itu. Dia jelas tidak akan memunculkan ide itu secara sembarangan. Dia harus bertemu dengan seorang ahli yang cocok untuk mempertimbangkan opsi itu. Kamu bilang hutangmu pada langit dan bumi sudah tidak ada lagi, komentar Alexander sambil berusaha mempertahankan suara manusia. Apa? Ulpia bertanya kapan Alexander menariknya keluar dari ketidakberdayaannya. Mereka telah memberiku waktu dan sumber daya untuk menyempurnakan teknikku. Aku menggunakan seni itu untuk merusakmu. Para penguasa tidak bisa meminta apapun lagi dariku. Aku mengerti, desah Alexander ketika pusaran merah muncul di tengah telapak tangan kanannya. Apakah kamu berencana memakanku? Ulpia bertanya-tanya. Cepatlah, aku tidak punya banyak tenaga lagi. Saya tidak akan ragu untuk melihat sekilas tekad Anda jika Anda adalah binatang ajaib, jelas Alexander. Lalu apa yang kamu lakukan? Ulpia bertanya. Alexander tidak menjawab.
Konsentrasinya jauh dari ideal, dan cedera yang dialaminya hanya memperburuk usahanya. Tetap saja, dia bisa menyisihkan perhatian untuk satu kemampuan bawaan. Pusaran merah itu menyusut hingga berubah menjadi kerikil berwarna merah tua yang berisi energi yang dihasilkan oleh kemampuan bawaan. Ulpia tidak dapat memahami tujuannya, tetapi kesadarannya terlalu lemah untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh. Alexander memindahkan kerikil di jari telunjuknya sebelum meraih kepala Ulpia yang menghilang. Dia tidak bisa menentang proses itu, tapi pemahaman muncul di benaknya ketika benda itu menyatu dengan cahayanya yang menghilang. Kerikil itu mencapai bagian tengah kepala Ulpia sebelum mengirimkan sulur merah yang meluas ke seluruh kainnya yang hilang. Benda itu menyerupai benih yang memberi makan energinya, tapi dia merasa aneh bagaimana pikirannya tetap jernih. Benih itu tidak menyakitinya. Sebenarnya, Ulpia menyadari bagaimana kesadarannya berhenti bergerak menuju area gelap. Sensasi hangat dan nyaman memenuhi pikirannya dan membuatnya merasa aman, namun itu juga membawa jawaban atas keraguannya. Itu, Ulpia terkesiap. Mengapa? Superioritas bukanlah kekuatan abadi, ungkap Alexander. Aku berdiri di atas lautan kemampuan bawaan yang dikumpulkan selama hidupku yang panjang, tapi itu mungkin tidak cukup setelah meninggalkan alam yang lebih tinggi. Aku butuh sesuatu yang lain, orang lain. Aku tidak akan menjadi budak, kata Ulpia dingin. Kamu tidak akan melakukannya, kata Alexander. Tidak ada gunanya menghilangkan keinginan bebasmu. Aku ingin kamu terus berkembang tanpa batas dari tubuh manusiamu. Kau tahu siapa aku, ucap Ulpia. Kamu tahu sifat duniaku. Aku akan melawanmu lagi untuk menguji batas kerja kerasku. Dan aku akan mengalahkanmu lagi, jawab Alexander. Aku akan mengalahkanmu sebanyak yang aku perlukan agar tetap lebih unggul dari orang lain. Ulpia terdiam. Kepalanya mulai menghilang saat sulur menyerap energinya, namun prosesnya tidak menyakitkan sama sekali. Sebenarnya menyenangkan. Ulpia merasa seolah-olah dia akan kembali ke rahim yang aman. Aku harus belajar banyak tentang Bibrida, lanjut Ulpai akhirnya. Saya harus meninjau semua karya seni saya dan menyesuaikannya dengan bentuk baru saya. Ini akan memakan waktu lama. Itulah satu-satunya yang dimiliki oleh makhluk seperti kita, kata Alexander. Kamu akan terlahir kembali melalui api leluhur Phoenix tanpa kehilangan ingatan atau duniamu. Siapa yang tahu, aku bahkan mungkin memutuskan untuk mempelajari sesuatu sambil menyesuaikan teknikmu dengan bentuk barumu. Aku akan membiarkanmu melihatnya jika kamu mengajariku cara menjadi Bibrida, jawab Ulpia. Itu pasti bagus, Alexander tertawa. Aku yakin langit dan bumi pun tidak bisa menawarkan sesuatu sebaik ini. Bisa, Ulpia mengoreksi. Kekuatan mereka sangat besar dan melampaui apa yang dapat Anda bayangkan. Namun, saya mungkin lebih memilih kesepakatan ini. Apakah kamu akhirnya mengakui keunggulan Bibrida? Alexander dengan bangga bertanya. Tidak, aku mengakui milikmu, jawab Ulpia. Meskipun aku tidak akan membiarkannya tak tertandingi. Kamu harus bekerja keras untuk mengalahkanku, cibir Alexander. Itu bukan masalah, Ulpia tersenyum sebelum mulutnya benar-benar hilang. Alexander hanya bisa melihat mata Ulpia pada saat itu, dan mata itu sepertinya mengekspresikan emosi yang bertentangan. Mereka melirik ke langit, ke Nuh, dan ke bulan Juni sebelum kembali ke Alexander. Jangan kira aku akan dikuasai oleh naluri, suara Ulpia keluar dari kerikil saat jejak terakhir di wajahnya menghilang. Kamu tidak akan memenangkan hatiku dengan mudah. Saya tidak mengharapkan apapun lagi, Alexander mengumumkan. Saya tidak akan memilih untuk melakukan hal ini jika tidak. Bagus, suara Ulpia bergema lagi saat sulur-sulur itu kembali ke dalam kerikil. Kurasa aku akan mempertimbangkanmu jika aku terbangun di dunia tanpa langit dan bumi. Alexander menyeringai saat dia menarik kembali kerikil itu. Kesadaran Ulpia terdiam saat kelahiran kembali dimulai. Butuh beberapa saat baginya untuk menghasilkan tubuh hibrid yang cocok, tapi itu tidak masalah. Alexander mempunyai masalah yang jauh berbeda untuk ditangani sekarang. Kelahiran pedang iblis bab 2240 membosankan. Pertarungan Divine Demon cukup aneh dibandingkan yang lain. Dia tidak banyak bergerak, begitu pula lawannya. Keduanya sebagian besar tetap pada posisi semula saat mereka membiarkan energi mereka bertarung. Energi berwarna merah darah menciptakan keajaiban saat gelombangnya berputar di sekitar iblis surgawi dan mengisi ulang cangkirnya. Dia terlihat sangat santai, tapi terlihat jelas bahwa ada rasa jengkel yang muncul di ekspresinya. Adapun lawannya, wanita parubaya itu memutuskan untuk meniru pendiriannya. Dia duduk bersila di antara kehampaan saat kolom energi abu-abu keluar dari sosoknya untuk menghadapi apa yang dilemparkan oleh iblis ilahi ke arahnya. Serangan Divine Demon bukanlah sesuatu yang bisa ditentang oleh metode normal, terutama dalam jangka panjang. Dunianya selalu memunculkan cara-cara baru untuk menembus pertahanan lawannya, namun semuanya tampak tidak ada gunanya melawan kultivator yang memiliki hak istimewa. Tidak peduli seberapa rumit dan kuatnya serangan iblis-iblis. Energi kultivator yang memiliki hak istimewa tampaknya mampu membubarkan serangan berwarna merah darah itu dengan mudah, bahkan tanpa menggunakan teknik atau metode tertentu.
Peristiwa tersebut tidak memerlukan penjelasan khusus. Siapapun akan memahami alasan di balik interaksi aneh antara kedua jenis energi tersebut. Itu adalah sesuatu yang melampaui batas yang diciptakan oleh langit dan bumi. Itu adalah sesuatu yang sangat jelas bahwa iblis ilahi telah menerima kebenaran setelah pertukaran pertama. Kamu bukan yang paling cerdas di grupmu, wanita itu mengumumkan setelah percakapan lain terjadi dalam visinya. Kamu bahkan tidak mencoba untuk berpikir terlalu banyak selama pertempuran, tapi kamu seharusnya mengerti apa yang sedang terjadi. Divine Demon mendengus tanpa menambahkan apapun. Energi merah darahnya melahirkan teknik besar lainnya. Tetapi kultivator yang memiliki hak istimewa dengan mudah mengalahkannya dengan mengirimkan aliran kekuatan yang tampaknya biasa-biasa saja ke depan. Bentrokan itu berakhir dalam sekejap. Energi abu-abu membuat teknik berwarna merah darah menyebar segera setelah disentuh. Kekuatan kultivator yang memiliki hak istimewa membawa sesuatu yang mampu melawan serangan iblis ilahi dan membuat mereka langsung hancur. Apa gunanya ini? Kultivator yang memiliki hak istimewa bertanya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kekuatanmu maha kuasa? Penghitung alami ada di dunia ini, terutama untuk kemampuan seperti milikmu. Iblis ilahi menghela nafas. Dia tampak kesal dengan hambatan itu. Dia tidak menunjukkan semangatnya yang biasa, bahkan jika lawannya memenangkan setiap pertukaran. Kekuatanmu memang ajaib, kata wanita itu sambil merentangkan tangannya, tetapi aku bisa menghancurkan keajaiban itu dengan mudah. Tidak peduli apa yang kamu kirimkan. Aku hanya perlu membuat energimu menyentuh kekuatanku untuk menjadikannya tidak berguna. Aku sudah melihatnya, desah iblis ilahi lagi. Ini sangat membosankan. Anda tidak benar-benar berharap langit dan bumi melepaskan kekuatan ini, kultivator yang memiliki hak istimewa itu mengumumkan. Mereka tidak dalam kondisi terbaik saat itu, tapi mereka tetap menyiapkan tindakan balasan. Mereka sebagian memperkirakan bahwa seseorang sepertiku akan lahir setelah memutuskan hubungan dengan nafas. Penjelasan kultivator yang memiliki hak istimewa itu sangat sejalan dengan perilaku langit dan bumi, dan juga masuk akal. Dunia secara alami melahirkan counter, dan kekuatan mereka mencapai tingkat ekstrim di hadapan ekstrim lainnya. Langit dan bumi telah membuang nafas untuk berpindah ke badai yang kacau, tapi itu tidak menghalangi dunia untuk menciptakan perlawanan alami. Sang ahli pada dasarnya mengaku sebagai sesuatu yang mirip dengan empat naga, tetapi dalam bentuk seorang penggarap istimewa di bawah langit dan bumi. Ya, desah iblis ilahi untuk ketiga kalinya. Semuanya sangat masuk akal sehingga menjadi membosankan. Apa yang bisa kamu lakukan? Wanita itu bertanya. Kamu boleh minum dan mengeluh sesukamu, tapi aku akan tetap di sini untuk menghalangi jalanmu. Iblis surgawi melirik ke langit di belakang kultivator yang memiliki hak istimewa sebelum mengalihkan perhatiannya ke seluruh medan perang. Sebagian besar pertarungan akan mencapai akhir, dan pihak Nuh tampaknya hampir mencapai kemenangan umum. Tetap saja, hal itu tidak membawa kebahagiaan apapun dalam pikirannya. Kau tahu, seru iblis ilahi. Pertempuran terakhir seharusnya menjadi puncak kehidupan iblis. Itu harus menjadi puncak dari perjuangan seumur hidup melawan monster terhebat di langit. Menurutmu ini apa? Kultivator yang memiliki hak istimewa itu menyeringai. Langit dan bumi mengirimkan pejuang terbaiknya untuk menghentikanmu. Kamu mungkin memenangkan pertukaran ini dan bahkan mungkin menang di pertarungan berikutnya, tetapi kamu akan kalah pada akhirnya. Aku sudah mendengarnya, kata iblis ilahi. Tetap saja, kamu salah. Kamu bukan pejuang terbaik langit dan bumi. Kamu hanyalah taktik tersembunyi dalam taktik lain yang termasuk dalam strategi yang lebih luas. Kultivator yang memiliki hak istimewa tidak menyukai komentar itu. Iblis ilahi tidak salah, namun dia tetap memiliki harga diri sebagai seorang ahli yang telah mencapai puncak perjalanan untuk bertahan. Kami bukan batu loncatan, seru wanita itu ketika wajahnya menjadi dingin. Caesar mungkin punya rencananya, tapi perintah kami adalah membunuh kalian semua. Kamu mengatakan bahwa kami akan memenangkan pertukaran berikutnya, dengus iblis ilahi. Kemenangan itu relatif, kata kultivator yang memiliki hak istimewa itu. Berapa banyak dari kalian yang akan terlalu terluka untuk terus bertarung setelah putaran pertarungan ini? Berapa banyak dari kalian yang akan bertahan hingga akhir? Berapa banyak dari kalian yang benar-benar menang? Pernyataan kultivator yang memiliki hak istimewa juga sangat masuk akal. Pertempuran lainnya telah mencapai akhir, jadi sudah jelas bahwa banyak pemimpin di pihak Nuh akan terlalu lelah atau terluka untuk mengikuti babak berikutnya. Bahkan para ahli seperti Sword Sein mungkin harus melewatkan ronde berikutnya untuk memperkuat perolehannya. Robosannya adalah berita yang luar biasa, tetapi dia membutuhkan waktu untuk mendapatkan akses ke keseluruhan kekuatan barunya. Membosankan, desah iblis ilahi lagi. Mengutip temanmu, kultivator yang memiliki hak istimewa itu melanjutkan, kami bukanlah orang-orang biadab yang tidak punya pikiran. Langit dan bumi menggunakan keuntungan terbaik mereka untuk melemahkanmu dan memastikan kemenangan mereka. Siapapun yang selamat dari proses ini akan hidup untuk melihat para penguasa membuka jalan.
Menuju puncak kekuasaan baru. Bagaimana aku bisa tertarik pada hal seperti ini? Iblis ilahi bertanya-tanya. Bukan masalahku jika menurutmu taktik dasar pertarungan membosankan, ejek wanita itu. Bukan itu, jelas iblis ilahi. Ini pertarungan terakhir, tapi rasanya seperti kumpulan pion belaka. Kamu adalah bagian terburuk dari semua ini karena kamu memutuskan untuk menghadapiku hanya karena kelebihan bawaanmu. Itu adalah taktik standar, ulang kultivator yang memiliki hak istimewa itu. Emosi memang berguna, tapi kita tidak bisa membiarkannya menghalangi kemenangan. Kemenangan apa? Iblis ilahi bertanya. Apakah kalian berbicara tentang kemenangan kalian? Apakah yang kalian maksud adalah kemenangan langit dan bumi? Saya tidak mengerti kalian semua. Perjalanan kultivasi telah memberi kalian kesempatan untuk melampaui tingkat ketuhanan, namun kalian menggunakannya untuk melakukan taruhan yang paling aman. Kita tidak bisa terbang dan berteriak seperti orang bodoh, kata kultivator yang memiliki hak istimewa itu. Selain itu, jika Anda mempunyai masalah dengan jalur kami, Anda hanya perlu mengalahkan kami untuk membuktikan bahwa Anda benar. Begitulah cara kerja perjalanan kultivasi. Aku tahu, jawab iblis surgawi sambil melihat ke dalam cangkirnya yang kosong sebelum membuangnya. Aku hanya kecewa. Kupikir momen itu akan tiba lebih cepat. Sebaliknya, aku harus memaksakan tanganmu. Kamu bahkan tidak bisa mengalahkanku, wanita itu tertawa. Apa yang membuatmu berpikir kamu bisa memaksa tangan langit dan bumi? Oh, mengalahkanmu bukanlah masalah, ungkap iblis ilahi. Saya hanya tidak ingin melakukan ini melawan lawan yang membosankan.